Sobat IMC dimanapun Anda berada, senang sekali saya kembali menyapa Anda yang sudah bergabung di YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Dan kali ini kita kembali ke episode yang spesial di mana kita akan mendatangkan pasien dari Dr. Caroline yang akan sharing-sharing nih pada kesempatan kali ini. Dan kali ini di samping saya sudah ada Ibu Linda. Halo Ibu Linda. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan kalau sudah ada Ibu Linda, tentunya kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Caroline yang sudah hadir di sini. Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK yang merupakan konsultan fertility dan juga ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo dokter. Halo, Fi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya. Kita akan langsung sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol nih. Yang pertama aku mau ngobrol sama Bu Linda dulu. Bu Linda, ini kan sekarang udah sehat bugar nih. Tapi sebelumnya ada kendala apa sih atau apa yang dirasakan sih sampai akhirnya jadi kenalan nih sama Dokter Caroline? Sebelumnya saya pas tahun baru. Tahun baru 2023? Iya. Oh, baru Apes ya? kan? Tahun baru itu saya kram perut saya. Perut saya kram, lalu saya sudah minum obat pereda nyeri sekian banyak, bermacam-macam merek. Itu ternyata tetap kram. Akhirnya saya masuk ke salah satu rumah sakit. Lalu di situ seperti biasa pemeriksaan atau apa-apa gitu-gitu, lalu dikasih ketemu dengan dokter kandungan juga, lalu dikasih obat hormon. Tapi setelah pulang masih tetap sama. Masih sakit juga? Masih sakit kram juga? Iya. Kramnya itu seberapa sering sih, atau mungkin kalau boleh dikasih tahu sehari gitu, berapa jam kira-kira kramnya perutnya? Kalau sampai pereda nyeri itu nggak berasa tuh, jadi gimana ya? Jadi walaupun udah minum obat pereda nyeri masih ada rasa kram? Tetap rasanya seperti itu. Akhirnya saya suami saya bilang kayaknya kita ke dokter Caroline aja gitu. Lalu karena kan waktu itu tahun baru nih, jadi kita takutnya kan dokter Caroline nggak ada. Nah pas itu ya alhamdulillah dokternya ada. Oke. Tapi sebelumnya memang sudah jadi pasien dokter Caroline yang rutin mungkin cek kandungan atau bagaimana? Saya tuh mohon maaf ya dok ya sebelumnya. Saya setiap datang dokter itu dalam keadaan berkasus. Jadi 1,5 tahun yang lalu saya menstruasi yang panjang 3 bulan. 3 bulan itu menstruasi yang panjang. Saya di situ ganti dokter. Di situ akhirnya dikuret lah sama dokter Caroline. Oh oke. Begitu. Jadi udah jalan-jalan mana endingnya dikuret dokter Caroline juga gitu. Dokter Caroline juga gitu. Tapi kalau untuk keluhan yang awal tahun ini itu adalah dari kram perut ya. Iya, itu udah 1,5 tahun ya. Udah jauh daripada kuret itu gitu. Seperti itu. Tapi karena memang sudah ada historical pernah kuret juga dengan dokter Caroline, akhirnya data saya udah ada dokter Caroline, maka saya putuskan dengan ke dokter Caroline. Pada saat itu sih saya ngambil dokter Caroline karena kan dokter Caroline satu perempuan. Dokter perempuan karena kalau saya harusnya apalagi suami ya maunya kan sama dokter yang ya istrinya harus sama dokter perempuan gitu. Iya. Satu. Karena kedua, biasanya suka nggak enak ya kita ya. Kedua, dokter Caroline itu punya rasa perempuan. Soalnya saya punya dokter perempuan yang lain. Saya beginiin, oh jadi ibu masuk rumah sakit cuma karena begitu aja. Memarah kan? Terus saya langsung yang oke, gitu. Sedangkan saya datang ngomong dokter Caroline itu kok nyambung ya gitu. Rasa empatinya sama-sama perempuan tuh besar gitu. Nah, alhamdulillahnya lagi dokter Caroline kan dokter kandungan yang sekaligus juga dokter laparoskopi kan. Betul. Begitu kan? Iya, laparoskopi juga. Jadi itu yang membuat saya lebih tenang. Begitu, nggak perlu cari-cari lagi kemana-kemana karena udah paket komplit lah ya istilahnya sama dokter Caroline ini udah paket komplit. Jadi ya itu yang kenapa saya pilih dokter Caroline seperti itu. Jadi dari ahli hormon, dari ahli waktu saya lagi mensnya itu 3 bulan itu kan berarti kan hormon kan, dokter hormon, ahli hormon. Lalu ahli kandungan, lalu ahli dalam laparoskopi, berahli-ahlian. Jadi nggak perlu repot-repot lah saya gitu kan, gitu udah satu paket di sini semua itu seperti itu. Oke, nah Ibu Linda ini kan usianya 48 tahun betul ya Bu ya. Berarti pada saat kram itu disertai dengan menstruasi atau hanya kram perut aja? Waktu itu menstruasi. Oh sambil menstruasi. Lalu pas diperiksa ternyata namanya adenoisis itu gitu. Jadi saya itu
Lalu kenapa saya udah boleh langsung memotong kenapa saya udah nih ya operasi ya? Oke. Tahan dulu, aku mau tanya dulu dari dokter. Pada saat datang memang langsung diagnosisnya adenomyosis atau bagaimana, Dok? Jadi Bu Linda ini pernah ada riwayat penebalan. Jadi hiperplasia endometrium waktu itu memang tindakan yang paling simple waktu saat itu kuret yang cepat karena pendarahan banyak banget waktu itu. Ya, dan hasil PA-nya juga baik ya. Nah, hiperplasia endometrium sebetulnya kalau tidak disertai masalah lain cukup sampai kuret. Nah, kita tinggal observasi tuh mensnya bagaimana. Ternyata setelah kuret pendarahan stop sesaat, berapa lama lagi berdarah lagi. Jadi cenderung tebal terus ya, dan ketika berapa tahun berikutnya saya cek ada adenomyosis juga selain hiperplasia dan polip waktu itu. Oh, jadi memang ada beberapa sekaligus gitu ya, Dok ya? Betul. Oke, nah pada saat itu apa sih yang membuat Ibu Linda akhirnya kayak oke deh yakin kayaknya mau operasi deh kali ini gitu? Ya, karena saya mau ngapain lagi ya, satu bahasanya. Saya udah ketemu nih dokternya, ya kan? Ya udah paket komplit, yang udah pinter semua. Kedua, saya melahirkan udah. Dari yang disesar normal udah, ya kan? Pendarahan udah, kuret udah. Ya udah tinggal inilah. Bener ya Dok ya. Udah tinggal inilah begitu. Ya makanya saya pilih untuk dioperasi. Oke. Karena memang kalau menonton episode-episode sebelumnya ya untuk operasi angkat rahim sendiri itu kan memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan dulu ya, Dok ya, seperti misalnya sudah punya keturunan atau belum, ada keinginan untuk hamil lagi atau tidak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus bagaimana nih ceritanya proses operasinya? Proses operasinya, alhamdulillahnya karena saya dioperasi dengan dokternya ahli laparoskopi, maka dioperasinya laparoskopi kan. Dan itu jadinya saya kan udah pernah disesar. Jadi kalau disesar kan besar, kalau ini kan hanya beberapa ya Dok ya, potongan kecil-kecil itu. Jadi lebih cepat pemulihannya. Lebih cepat pemulihannya seperti saya bilang, saya seminggu kemudian saya udah bisa kondangan seperti itu kan. Lebih cepat pemulihannya seperti itu. Terus yang paling bahagia nih Dok, yang paling bahagia setelah dioperasi, yang saya tahu itu dari anak saya ya, anak saya udah operasi besar juga gitu di bius total, dia itu mual muntah-muntah setelah operasi nih, habis operasi terus mual muntah-muntah, dan alhamdulillah saya bilang sama dokter makanya pas saya bangun saya seger kayak saya lupa kalau saya habis dioperasi. Saya nggak mual, saya nggak muntah, saya cuma balik ingat saya lagi ngapain ya di sini gitu-gitu. Makanya pas suami saya lihat muka saya, mukanya kok seger ya gitu, mukanya seger ya karena ya itu tadi saya nggak ngalamin mual muntah. Saya bilang aduh thanks ya, terima kasih ya Allah ya gitu, saya udah ngalamin 2 minggu kekeram. Pas saya selesai ditindak sama dokter Caroline, saya udah hilang tuh rasa sakit-sakitnya yang udah dirasain yang keras. Iya, keramnya hilang, saya nggak perlu lagi mual, saya nggak muntah lagi. Itu yang membuat saya lega ya justru ya. Kenapa nggak dari kemarin operasinya kalau tahu cuman minim seperti ini rasa sakitnya. Iya. Nah pas udah itu pindah ke kamar kan, pas pindah ke kamar dokternya tuh datang gitu. Nah itu yang membuat saya juga ini gitu lega gitu karena dokter datang langsung oke Lin gitu, dia lihat muka saya gitu, oke Lin gitu. Dia bilang, oke loh Dok, saya gak kenapa-napa loh Dok, saya bilang gitu. Oke loh Dok, saya gak kenapa-napa loh Dok, saya bilang gitu. Ya itu membuat hati kita nyaman lah, kita tenang ya, lebih lega seperti itu. Betul gitu. sekali. Itu pas lagi setelah operasi sekali itu. Gitu. Oke. Ya paling canggih itu loh, gak mual, gak muntah. Saya habis ngapain tadi? Itu benar. Nah, jadi penasaran nih sama proses operasinya seperti apa? Karena kan ini tadi ada beberapa sekaligus ya Dok ya. Itu dilakukan satu kali tindakan satu operasi. Kali aja, operasi jangan banyak-banyak. Oh gitu. Nah itu satu kali langsung diangkat semuanya. Ya Lin? Iya. Jadi saya pilih dokter Caroline itu karena dia dokter Caroline ya dokter kandungannya, dokter Caroline yang dokter yang mengoperasi saya laparoskopi itu, jadi kan nggak berpindah-pindah tangan gitu loh, dan itu yang membuat saya
comfortable itu loh, kayaknya tenang gitu, saya nyaman, saya yakin lah pasti dokternya, ya namanya dokter yang tahu penyakitnya sebelah mana, dokternya tahu juga lah jawaban dari penyakit itu lah. Itu yang membuat saya tenang, membuat saya enak gitu. Itu loh yang good idea-nya. Itu benar-benar kelebihannya Dokter Caroline karena bisa membuat tenang juga para pasiennya ya. Iya, gitu. Yang tidak membuat mual dan muntah itu tadi tuh. Karena biasanya karena deg-degan juga mungkin ya Dok ya, itu berpengaruh juga ya. Oh iya. Atau Iya, karena bisa. tekniknya juga ya Dok ya. Iya, teknik hipnoterapi. Jadi intinya kalau misalnya sebelum-sebelumnya saya juga sempat ngobrol sama pasien-pasiennya Dokter Caroline, itu yang pertama adalah dibuat tenang. Karena memang penanganannya sudah jelas dan juga penjelasannya. Iya, Yang penjelasan benar-benar Dokter bikin Caroline kita itu nyaman masuk ya. logika. Penjelasan Dokter Caroline itu masuk logika. Jadi mohon maaf ya Dok ya, mohon maaf punten banget. Nggak apa-apa. Soalnya saya banyak ketemu sama dokter-dokter yang saya tuh orangnya susah untuk klik sama orang gitu. Nah kalau nggak masuk logika saya gitu, saya nggak bisa begitu. Nah ya itulah tadi ketemu Dokter Caroline itu semua pertanyaan saya dijawab sama Dokter Caroline dengan yang masuk logika saya. Oh ya, benar. Begitu jalan ceritanya gitu. Oh iya ya, oh dioperasi nanti begini gini. Oh iya ya, nanti setelah pemulihan kamu ini ya gitu. Oh iya ya, itu benar. Itu membuat kita dapat jawaban kan? Dapat jawaban. Itu dia. Nah, selama menjadi pasien Dokter Caroline nih, di luar dari mungkin operasinya, pasca operasinya juga termasuk gitu ya. Dan juga penanganan di Rumah Sakit IMC Pulau Mas pada saat itu, gimana nih pendapat atau pengalaman yang dirasakan oleh Ibu Linda sendiri? Nomor 1, ibu saya tenang. Ibu saya tenang. Kenapa? Ibu saya tanya, di mana kamu operasinya? Seperti itu kan? Itu loh Ma gitu, Rumah Sakit MC. Saya bilang Pulau Mas. Rumah sakit baru kata dia gitu. Bukan Ma, dulu tuh Rumah Sakit Omni. Saya bilang gitu. Oh iya. Ibu saya begitu. Lalu saya bilang itu udah creditable gitu loh, bahwa ini bagus rumah sakitnya. Itu dia. Satu. Kedua, ya itu ya karena saya klik sama Dokter Caroline, nyambung sama Dokter Caroline, dan kita walaupun saya di kamar gitu di ruang setelah operasi itu tuh apa ya Dok, kita banyak tawa kayaknya ya, banyak tawanya, banyak ininya gitu. Saya kalau nanya tuh sama dokter kadang-kadang nggak lagi serius tapi lagi ketawa sambil nanya gitu. Terus ternyata itu dapat jawaban dan itu membuat saya apalagi suami saya gitu. Berarti pilihan saya benar katanya Dokter Caroline, yang tepat buat kamu, katanya tepat buat saya gitu. Karena bisa membuat nyaman dari segi fasilitas rumah sakit dan dokternya pun juga pas gitu ya. Oke. Cuma satu loh yang ini, Dokter Caroline. 3 in 1 langsung ya. Ahli fertilitas juga, ahli kesuburan, ahli laparoskopi, sama dokter kandungan juga. Iya. Ya. Semuanya benar kan Dok? Benar kan gitu. Oke. Nah, tapi kalau bercerita lagi pasca operasi yang benar-benar membuat kayak wow, kok nggak dari dulu aja ya saya operasi angkat rahim ini, itu waktu itu apa? Mungkin rasa sakitnya yang sangat minim atau bagaimana? Prosesnya yang cepat? Perut saya lega. Oke, jadi kemarin itu saya nggak tahu kalau yang menyesakan itu tuh ternyata ya penyakit itu gitu. Namanya kita ibu kokom ya, namanya ibu komplek gitu kan, ibu komplek. Tahunya kan oh ya ini aja lah gitu, kecapean atau apa gitu. Ternyata pas habis dioperasi yang paling saya berasa itu perut saya lega. Perut saya lega, terus nafas saya panjang. Saya akui saya suka bersenandung lah gitu. Oh kok nyampe ya sampai ke sini. Oh ini itu paling berasa sekali. Sama trauma saya lihat darah itu sudah selesai ya, karena sudah tidak ada lagi perdrama-dramaan itu ya yang berdarah-darah gitu. Sama ketakutan saya akan kalau lihat darah apalagi dari rahim, bayangannya kan udah mau ke kanker rahim gitu ya Dok ya. Jadi berarti saya sudah ya setidaknya lebih aman lah begitu. Oke, jadi kualitas hidupnya juga kembali seperti semula, lebih nyaman menjalani hari. Betul, sama ibadah saya lebih panjang, lebih aman. Lebih aman ya. Kan kalau lagi menstruasi sakit adenosis ini kan udah sakit seperti itu, terus dia kan itu nggak berdarah, itu kan panjang tuh waktunya. Nah itu tuh kan aturan puasa. Apalagi puasa Ramadannya, puasa Ramadan saya tuh setengahnya tuh udah pasti nggak bisa seperti itu, udah ngalamin yang begitu kan. Terus saya mau sholat kan
ini saya udah boleh kalau saya mau sholat, ini saya masuk sakit, masuk penyakit, apa masuknya ke menstruasi? Kan kalau di agama saya begitu ya, gitu. Jadi kalau ada waktunya, tapi kan kalau lagi sholat terus saya mens kan nggak ini kan. Nah, jadi itu yang paling membuat saya bersyukur, bersyukur banget. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget ketemunya sama Dokter Caroline. Dokter Caroline, makasih banget. Ya Tuhan kirim Dokter Caroline ya untuk ngobatin saya kan. Dari banyak orang, tapi ternyata Dokter Caroline yang dipilih. Makasih banyak Dok. Luar biasa sekali ceritanya. Terima kasih banyak loh Bu Linda sudah main-main ke sini. Sudah cerita-cerita. Semoga nanti juga yang punya pengalaman sama dengan Ibu Linda juga segera ada tindakan yang dilakukan gitu ya, bahwa langsung main ke Rumah Sakit IMC Pulau Mas, langsung ketemu sama Dokter Caroline ya. Karena nggak usah pakai takut lagi ya Dok sekarang kalau buat operasi ya Dok. Iya betul. Sama itu pertanyaan yang ibu-ibu ada di kepala, kalau nggak dikeluarin, nggak ditanya ke dokter, nggak ada jawabannya. Jadi memang harus ke dokter untuk harus datang konsultasi sama Dokter Caroline. Dokter Caroline ternyata punya sebanyak sekali jawabannya tentang penyakitnya ibu-ibu. Benar loh, itu benar ibu-ibu komplek itu begitu. Iya. Oke, dan kalau misalnya mungkin mau lihat juga video-videonya dulu, Dokter Caroline juga sering share sekali ya di sosial media dan juga di YouTube-nya, nanti bisa disaksikan. Kalau begitu terima kasih banyak Ibu Linda, terima kasih Dokter Caroline sudah hadir hari ini. Terima kasih banyak Sobat IMC yang sudah menyaksikan video kali ini, dan sampai berjumpa di episode-episode berikutnya.